Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu mendengarkan, saya akan membacakan untuk itu sekalian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadamu. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan yang memberi, Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan Taurat Tuhan, baik siang maupun malam. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Ya, tema perenungan kita pada siang hari ini menjadi jemaat yang dewasa. Menjadi jemaat yang dewasa berdasarkan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 9. Nah, kira-kira pertanyaan pertama, bagaimana rasanya jalan sama-sama dengan anak kecil, anak balita, dibandingkan dengan orang dewasa yang biasa, apa tuh namanya kalau anak-anak baru belajar jalan, kita pegang tangannya tuh diambil. Bagaimana rasanya jalan dengan anak-anak yang diambil dengan orang tua yang bisa dikasih begini? Bos, jalan saya dengan Bapak Provinsi suka sekali begini. Diambil, bagaimana rasanya? Pasti terlambat tuh jalannya. Kita sudah bisa 5 langkah, anak-anak kecil baru ya 1. Kita sudah 5, sudah hilang. Kemudian coba kita bayangkan bagaimana cepatnya seorang tentara jalan kalau dia dengan rombongannya. Bandingkan juga dengan anak kecil. Bagaimana dia kalau dia anak-anak kecil, rombongan anak kecil jalan, anak sekolah minggu, ditaruh dalam satu rombongan, kemudian mereka jalan. Bandingkan dengan tentara yang dalam satu rombongan berjalan, mana yang lebih cepat? Tentara, ya. Nah, kehidupan suatu komunitas Kristen atau yang disebut dengan jemaat juga akan menjadi lambat jika membawa orang-orang yang belum dewasa di dalam satu jemaat. Ada berbagai definisi tentang orang dewasa secara rohani. Menurut Oswald Sanders menulis, hasil kedewasaan rohani yang sejati bukanlah perasaan yang telah mencapai kedewasaan, melainkan kerinduan untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Nah, Paulus merasa
Dalam pembacaan kita ini dalam pasal 3 ayat 1 sampai 9, Paulus merasa agak kesal, agak jengkel dengan jemaat di Korintus. Kenapa dia jengkel? Karena jemaat di Korintus ini kurang lebih sudah 4 tahun menjadi jemaat. 4 tahun. Ini yang ikut kumpulan rumah tangga waktu saya bawakan materi tentang Priscilla dan Aquila. Jemaat ini berdiri waktu Paulus berkunjung ke Korintus di rumah Priscilla dan Aquila. Kemudian jemaat ini mulai berdiri. Dimulai dari hasil penginjilan mereka bertiga. Kemudian berikutnya datanglah Apolos ke Korintus. Jadi tahun 52 itu Paulus ada di jemaat Korintus. Kemudian meninggalkan jemaat Korintus itu ke Efesus sekitar tahun 54 atau 55. Kemudian dia tulis surat 1 Korintus dia tulis, dan 2 Korintus itu tahun 55 atau 56 Masehi. Jadi sekitar 4 tahun jemaat ini sudah berdiri. Paulus jengkel. Kenapa dia jengkel? Karena menurutnya jemaat ini tidak dewasa-dewasa padahal sudah tua. Memang bagi kita orang-orang petobat baru, ya, karena kita dilahirkan kembali, ya, istilahnya sebagai orang petobat baru, orang yang baru terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu adalah lahir baru. Jadi bagi kita yang orang lahir baru itu, kita masih disebut sebagai bayi-bayi Kristen atau bocah-bocah Kristen. Ya, ini istilah yang kutemukan. Bocah-bocah Kristen, bayi-bayi Kristen. Karena kita masih disebut orang yang baru lahir baru. Tetapi ketika kita sudah lama menjadi seorang Kristen, apakah kita masih bisa disebut sebagai bayi-bayi Kristen? Anak-anak atau sarani? Betul bahasa Mas. Masih bisakah kita disebut sebagai anak-anaknya Kristen? Seharusnya sama dengan anak-anak, setiap tahunnya dia bertumbuh. Begitu juga dengan kita, seharusnya setiap hari kita bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani, bukan lagi sebagai anak-anak. Nah, dari pembacaan kita, seperti biasanya ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani, bagaimana ciri-ciri jemaat Tuhan yang dewasa. Yang pertama, pencernaannya sudah baik. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, pencernaan yang baik berarti sudah mampu mengkonsumsi makanan-makanan keras, ya toh? Nah, orang yang belum dewasa itu pasti minum susu. Anak-anak kecil minum susu dulu. Paling pertama biasanya kalau baru lahir masih ASI, biasanya sampai 1 tahun, tapi masih sudah bisa ditambah dengan misalnya susu SGM, susu bubuk gitu ya. Kemudian karena anak-anak dagingnya kalau sudah mau 1 tahun dia belum minum itu susu bubuk. Kemudian selanjutnya 1 tahun, bulan-bulan berikutnya dia sudah bisa dikasihkan bubur. Ada bubur Sun, bubur Milna. Hafal. Bukan berarti saya pernah jadi bapak ya. Kemudian setelah dikasihkan bubur kemasan, bubur Sun, misalnya dia dikasihkan mie nasi, tapi masih dikasih halus. Baru dia mulai makan nasi, masuk 2 tahun mulai belajar makan lombok. Ya tak? Punya lombok misalnya. Sebetulnya ada anak yang lain begitu. Begitu terus berproses. Tetapi orang tua, orang yang sudah dewasa, makanannya itu adalah daging. Sudah bisa punya daging. Bagaimana caranya? Brefinsi 4 tahun ya? 4 tahun tuh sudah bisa punya daging. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang 1 tahun ke bawah, 2 tahun ke bawah belum bisa punya daging, belum bisa makan ikan atau yang banyak sekali, bandeng yang banyak sekali tulangannya belum bisa. Hanya orang-orang dewasa yang bisa itu ya, 18 plus ke atas. Nah, kehidupan Kristen sama seperti ini, sama dengan pertumbuhan bayi ini.
Sama persis. Jadi pertama-pertama sebagai bayi-bayi Kristen, sebagai anak-anak Kristen, yang perlu kita konsumsi sebagai anak-anak Kristen adalah berkat. Ya, dengar firman, suka dengar firman yang berkat, pujian, pertobatan, tentang kasih karunia Allah dan lain sebagainya. Itu yang harus didengarkan kalau kita masih sebagai petobat baru, masih sebagai bayi-bayi Kristen. Tetapi kalau kita sudah dewasa di dalam kekristenan, seharusnya kita sudah mampu mencerna makanan rohani yang keras. Istilah saya tertampar dengan firman, harus sudah berani ditampar-tampar sama firman. Harus berani mengkonsumsi teguran dari firman Tuhan, harus berani mengkonsumsi muatan-muatan firman Tuhan yang lebih berat dibandingkan hanya berkat terus setiap harinya kita mendengarkan. Nah, saudara yang sama dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen itu perlu nutrisi. Bukan cuma tubuh jasmani kita, tetapi kehidupan iman kita juga perlu nutrisi. Dimana kalau orang dewasa, contohnya sudah umur puluhan tapi masih minum susu terus saja, tidak makan, adakah kira-kira ya? Ada yang kira-kira sudah dewasa tapi minum susu terus? Bapak-bapak, maksudnya masih minum susu tapi pakai nasi, makan sayur, makan daging, itu aja. Tapi kalau maksudnya dia sudah umur 20, 30 ke atas tapi susu terus saja nah minum, tidak ada makanan yang lain, pasti tidak bisa hidup. Ya toh? Karena dia butuh nutrisi yang lebih dibandingkan anak bayi. Begitu juga dengan kehidupan Kristen. Nah, persoalan soal susu sebagai makanan rohani orang yang belum dewasa itu dibahas juga dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 dan 14. Salah seorang bacakan untuk kita. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 firman Tuhan, peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kamu katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Jadi yang dianggap susu oleh kebenaran firman Tuhan adalah asas-asas pokok yang kita dengarkan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, seperti mendengarkan berkat dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah diberikan firman Tuhan yang agak keras, menampar misalnya kita tersinggung, seperti anak-anak ya. Anak-anak itu kalau marahi papanya, cepat sekali keluar air matanya. Karena masih anak-anak, dibentak sedikit saja sudah takut. Nah, sebagai jemaat Tuhan, ketika kita dibentak oleh firman Tuhan, digeraki oleh firman Tuhan, toh, ketika kita sudah dibentak oleh firman Tuhan, kita mudah tersinggung. Satu ciri-ciri bahwa kita belum dewasa. Ini yang justru menjadi beban bagi kita secara pribadi. Kalau ada firman Tuhan yang agak keras, kita tersinggung, kita masih kita mulai lagi membuat masalah-masalah yang baik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa orang yang dewasa, jemaat Tuhan yang dewasa adalah pencernaannya itu sudah baik atau sudah kuat, sudah mampu mencerna firman Tuhan yang keras. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, ciri-ciri jemaat Tuhan yang dewasa adalah perilakunya tidak kekanak-kanakan. Ayat 3 sebagai dasar. Karena kamu masih manusia duniawi,
Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kalau kita perhatikan perilaku anak-anak kecil, ada imut-imut, lucu-lucu, sekali-sekali kita cubit-cubit, biar bikin jengkel, tetapi sabar hadapi karena masih kecil, belum tahu apa-apa. Tapi kalau ada orang yang sudah tua tapi perilakunya kayak anak kecil, berarti ada yang salah. Mungkin jiwanya tertinggal di umurnya yang 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Masih mau terasa imut, masih mau terus diperlakukan seperti anak bayi yang imut-imut, dicubit-cubit pipinya dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, yang disebut sebagai perilaku kekanak-kanakan adalah ketika kita masih iri hati dan menimbulkan perselisihan dalam jemaat. Jadi jemaat di Korintus ini banyak sekali masalahnya. Perilaku kekanak-kanakan yang ditunjukkan oleh jemaat di Korintus itu ada beberapa yang saya sudah catat di sini. Yang pertama, iri hati dan pertengkaran, ayat 3 dalam pembacaan kita. Kemudian ada pengelompokan diri, ayat 3, pasal 3 ayat 4 sampai 9 dalam pembacaan kita juga. Kemudian ada kesombongan, pasal 3 ayat 21. Kemudian ada mengadu ke orang yang salah, pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dan lain-lain. Masih banyak lagi ketidakdewasaan jemaat di Korintus. Perilaku orang-orang yang dewasa justru meninggalkan hal ini. Kalau anak kecil yang iri hati, anak misalnya ada temannya satu punya balon-balon, dia datang, mama, balon-balon. Wajar anak kecil. Atau misalnya anak kecil disuruh coba pegang telinganya temanmu berkelahi, ya anak kecil. Menimbulkan pertengkaran, ya karena anak kecil. Kita masih bisa mengerti itu. Pengelompokan diri karena masih anak kecil. Dulu saya masih ingat, saya zaman SD dan SMP kami itu punya geng. Kami punya geng. Nama geng kami itu The Boy. Kami tidak boleh bergabung dengan orang-orang di luar kami, karena kami yang paling keren waktu itu di sekolah. Kalau pengelompokan seperti ini anak kecil yang lakukan, oke, namanya anak kecil. Tidak kutemani kok kamu apa begini, kok kubombe, kok dan lain sebagainya. Mengadu ke orang yang salah juga itu. Terkadang begini, orang saya di rumah, mama dengan bapak itu sekongkol kalau saya buat salah. Jadi nanti istri ini otomatis ya dalam rumah tangga kayak gitu ya, kayaknya. Mama yang jengkel sama saya, tapi dia lapor sama papa, papa pukul anakmu. Nanti saya sedek. Jadi bapak datang marah sama saya, nanti mama yang datang sedek-sedek saya. Tidak, kita anakku memang itu bapakmu. Padahal mama yang suruh papa kayak begitu. Nah, mengadu ke orang yang salah. Biasanya juga kita anak-anak kalau masih kecil, kita mengadu ke mama, padahal mama yang jengkel sama kita. Mengadu ke orang yang salah, itu anak-anak kecil, fair saja, biasa-biasa saja. Hal seperti itu terjadi. Tetapi kalau orang tua yang lakukan ini, ada pengelompokan dalam jemaat, ada pertengkaran, ada perselisihan, ada iri hati, ada kesombongan dan lain sebagainya, berarti psikologi kita, kepribadian kita masih tertinggal sama dengan anak sekolah minggu. Masih sama kita dengan anak-anak kalau kita masih melakukan hal-hal tersebut. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, iri hati itu menurut saya adalah awal dari sebuah kehancuran sebuah komunitas Kristen, baik di jemaat, organisasi dan lain sebagainya. Iri hati, kesombongan, pengelompokan diri adalah awal dari sebuah kehancuran. Kita bisa lihat di kisah-kisah Alkitab, ada Kain dan Habel. Ada Saul juga iri terhadap Daud karena dia lebih disuka dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kisah-kisah dari kita. Nah, Tuhan
tidak mendesain kita untuk menjadi pribadi yang iri hati, pribadi yang suka memecah belah, pribadi yang sombong. Tuhan tidak mendesain kita untuk itu. Desain atau ciptaan Tuhan untuk kita itu pribadi, itu sangat indah. Jadi jangan kita rusak dengan kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan perpecahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah pencernaannya sudah baik. Kemudian yang kedua, pemikirannya sudah dewasa atau tidak kekanak-kanakan. Yang ketiga sekarang dan yang terakhir, pikirannya tertuju kepada Kristus. Ayat 4 dan 9. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan manusia rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Oke. Jadi yang ketiga adalah pikirannya tertuju kepada Kristus. Waktu itu setelah Paulus meninggalkan jemaat di Korintus, Apolos masih standby di jemaat, mengembalakan jemaat. Ada pengelompokan yang terjadi di dalam jemaat itu. Ada yang bilang, oh saya ini anggotanya Paulus bos, paling pertama datang di jemaat. Kemudian ada yang bilang lagi, kita ini Apolos ini bosku, senggol dong ini. Ada pengelompokan dalam jemaat. Saya golongannya Kristus, saya yang paling hebat. Sama dengan anak-anak ya, anak-anak itu begitu. Papa aku Batman. Papa aku yang pegang kunci-kunci dunia. Anak-anak seperti itu wajar. Sama dengan jemaat yang di Korintus. Mereka juga begitu. Saya golongannya Paulus, saya golongannya Apolos, saya Kristus, saya ini dan itu. Papa aku yang golongannya Tuhan Yesus. Tidak bisa ku kalahkan. Pengelompokan seperti itu terjadi di dalam jemaat. Firman Tuhan dalam ayat yang keempat sampai ke-9 itu konteksnya mau berbicara bahwa fokus kita seharusnya bukan kepada siapa yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi siapa yang diberitakan. Maksudnya, terkadang jemaat itu fokus kepada sang pemberita firman, tapi tidak fokus kepada apa yang dia beritakan. Tidak fokus kepada Allah yang diberitakan itu. Ada banyak kasus di mana saya sering dengar jemaat mengatakan, ya merakato, bagaimana caranya kak? Dia juga bikin, tahu ki juga kasih tahu orang tapi tidak tahu tak bikin. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan khotbah itu yang dilihat firman yang disampaikan, dengarkan firman yang dia sampaikan. Karena yang dia sampaikan itu adalah perkataannya Tuhan. Jangan tolak firman yang disampaikan oleh siapapun karena pribadinya, tetapi dengarkan firman yang dia sampaikan karena itu perkataannya Tuhan. Jangan contoh perilakunya seperti itu. Saya beranggapan seperti itu karena tidak ada manusia yang sempurna. Hamba Tuhan sekalipun tidak ada yang sempurna. Titik. Jadi ketika kita justru melihat pribadi seorang pemberita firman, bukan melihat pribadi Allah yang dia beritakan, kita menjadi dewasa, menjadi jemaat yang tidak dewasa. Nanti kita pilih-pilih. Ada juga kasus yang seperti itu yang saya temukan, fakta itu. Satu jemaat 2 kali beribadah, tapi karena pendetanya ini, jemaat ini melihat pribadi sang pendeta. Jadi kalau misalnya pendeta itu khotbah pagi hari, dia tidak datang. Nanti sore, ibadah sore baru dia datang karena bukan ibu atau bapak yang pelayanan. Karena dia lihat pribadinya, bukan yang mau sampaikannya, bukan firmannya, bukan orang yang bukan Allah yang mau diberitakan itu, tetapi pribadi sang pemberita firman.
Kalau itu pendeta pelayanan di sore hari, ibadah sore, ibadah minggu tapi sore, ya dia pagi dia datang. Yang penting saya tidak lihat itu ibu. Tinggalkan. Banyak ya seperti itu kasus. Saya percaya di sini tidak ada. Makanya saya ceria sekali hari ini. Waktu menyanyi saya joget-joget. Mau sekali joget tapi kuliah cuma begini-begini pemuda. Iya, saudara yang sama dikasihi Tuhan. Paling terakhir, pikiran yang tertuju kepada Kristus, bukan kepada sang pemberita firman. Kenapa? Karena ketika kita melihat pemberita firman itu dengan kepribadiannya yang masih sangat kurang, kita mencela firman, kita tidak menerima firman, kita tidak mau dengar sama firman. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, sang firman itu sendiri, maka kita menjadi jemaat yang dewasa. 3 hal ini menjadi peringatan, bisa menjadi bahan untuk kita pelajari bersama-sama. Bagaimana jemaat yang dewasa? Yang pertama adalah pencernaannya sudah baik atau sudah kuat. Kemudian yang kedua, perilakunya tidak kekanak-kanakan. Kemudian yang ketiga, pikirannya tertuju kepada Kristus. 3 hal ini, saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita belajar dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Bagaimana jemaat Tuhan yang dewasa. Saya percaya kita semua sudah menerapkan 3 hal ini, tinggal kita mengembangkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin firman Tuhan.